Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan juga cara untuk menghitung order reaksi. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama itu adalah konsentrasi, 2 luas permukaan, 3 suhu, 4 katalis. Yang pertama, konsentrasi. Yang pertama, apabila konsentrasinya besar, maka tumbukannya akan semakin banyak. Kalau tumbukannya semakin banyak, maka laju reaksinya juga akan semakin cepat. Contoh misal, apabila ada suatu zat, kemudian kita lihat konsentrasinya seperti ini. Nah, dalam satu wadah, di sini ada suatu zat. Yang kita lihat di sini ini artinya ada tumbukan, di sini artinya tidak ada tumbukan. Nah, apabila zat-zat yang bertumbukan, maka dia akan mengalami laju reaksi. Bandingkan dengan suatu zat yang jumlahnya lebih banyak. Nah, kita lihat ketika jumlah suatu zatnya lebih banyak, maka bisa Anda lihat di sini maka zat-zat yang bertumbukannya juga akan semakin banyak. Nah, karena zat-zat yang bertumbukannya semakin banyak, otomatis jadi reaksinya semakin cepat. 2. Luas permukaan. Yang kedua itu adalah luas permukaan. Semakin luas permukaan bidang sentuh berarti tumbukannya semakin banyak, maka akibatnya laju reaksi semakin cepat. Di sini kita lihat ada 3 bentuk gula berupa bongkahan, berupa butiran, dan gula berupa serbuk. Apabila kita masukkan atau larutkan gula ini ke dalam air, maka gula yang paling cepat bereaksi ini adalah gula serbuk, yang paling lambat ini adalah bongkahan. Kemudian butir gula lajunya akan sedang apabila kita bandingkan dari ketiganya. Jadi semakin kecil ukuran partikelnya, semakin banyak luas permukaannya dan reaksinya juga semakin cepat. 3. Suhu. Yang ketiga itu adalah suhu. Apabila suatu reaksi bereaksi dalam suhu yang tinggi, maka dia lajunya akan cepat. Dan apabila suatu laju reaksi bereaksi dalam suhu rendah, maka lajunya akan lambat. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya misalnya sayuran. Agar sayuran atau buah-buahan segar itu kita biasanya menyimpannya di dalam kulkas atau freezer ya. Atau tujuannya apa? Agar tidak mudah busuk. Beda dengan kita simpan di suhu kamar, maka dia akan cepat busuk. Nah, kita tahu bahwa kulkas itu punya suhu yang lebih rendah, sedangkan suhu kamar itu punya suhu yang lebih tinggi. Jadi di dalam suhu yang lebih tinggi itu laju reaksinya lebih cepat ya. 4. Katalis. 4 itu katalis. Katalis itu sifatnya ada 2, ada bersifat katalisator, ada bersifat inhibitor. Kalau katalisator dia mempercepat laju reaksi, kalau inhibitor dia memperlambat laju reaksi. Nah, katalis ini dapat mempercepat atau memperlambat tetapi dia tidak ikut bereaksi ya. Contohnya apa? Contohnya macomlang. Misalkan kalian jadian dibantu oleh macomlang. Macomlang itu membantu mempercepat proses terjadinya jadian, tapi kan dia tidak ikut jadian. Nah, si macomlang ini dia merupakan katalisator ya. Contohnya seperti itu. Menentukan order dan menghitung persamaan laju reaksi. Nah, selanjutnya kita akan menentukan order reaksi. Kemarin sudah Ibu bahas bahwa yang namanya order reaksi ini dia bukan angka koefisien, tapi suatu order reaksi ini bisa ditemukan dari hasil eksperimen atau percobaan. Nah, kemarin kita sudah tahu apabila suatu reaksi misalnya A plus B menjadi
C. Di sini koefisiennya A kecil, B kecil, dan C kecil. Maka persamaan lajunya V itu sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N. Nah, sekarang kita akan mencari M dan N. Jadi bagaimana sih cara mencari M dan N? Oke, kita langsung aja ke contoh soal. Contoh soal. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Misalnya suatu reaksi itu persamaannya 2A plus B menjadi C. Nah, berdasarkan hasil percobaan atau eksperimen diketahui bahwa yang pertama ketika konsentrasi A 0,1 molar, konsentrasi B 0,1 molar, kecepatan lajunya 0,01 molar. Ketika konsentrasinya 0,1 molar, B-nya 0,2 molar, laju reaksinya ternyata 0,02 molar. Kemudian ketika konsentrasi A-nya 0,2 molar, B-nya 0,2 molar, ternyata kecepatan lajunya 0,08 molar per second. Nah, berdasarkan persamaan tadi, tentukanlah yang pertama order reaksi A. Order reaksi A itu berarti M. Yang kedua order reaksi B. Order reaksi B itu berarti N. Dan order total berarti M plus N. Kemudian D tentukan harga K dan tentukan persamaan laju. Ya, kemarin kita tahu bahwa persamaan laju itu untuk persamaan ini berarti V sama dengan K konstanta kali konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N. Untuk mengetahui harga order reaksinya, maka kita harus membandingkan dari dua persamaan konsentrasi. Nah, di mana salah satunya itu harus bisa dicoret. Misalkan, kalau kita ingin mencari konsentrasi order reaksi A, maka kita harus mencari konsentrasi persamaan di B yang hasilnya konsentrasinya sama. Lihat, di B yang konsentrasinya sama, berarti persamaan keberapa? Persamaan kedua dan ketiga, di mana konsentrasi B 0,2 dengan 0,2. Oke, maka kita tulis di sini V2 per V3 berarti laju kedua per ketiga sama dengan K2 per K3 kali A2, artinya konsentrasi A dari persamaan 2 per konsentrasi A dari persamaan 3 pangkat M kali konsentrasi B 2 pangkat N dan konsentrasi B3 pangkat N. Kita masukkan angkanya. Nah, di sini perhatikan untuk memasukkan angka yang pertama V2-nya itu 0,02 per V3-nya 0,08. Itu sama dengan K2 per K3 kita masukkan dulu kali A2-nya itu 0,1 per 0,2. Kemudian pangkat M kali B-nya itu 0,2 per 0,2 itu pangkat N. Yang pertama kita coret yang bisa dicoret. Ini K2 per K3 karena K itu konstanta, nilainya tetap, maka kita coret. Kemudian yang B-nya 0,2 bagi 0,2 itu juga bisa kita coret. Maka sisanya 0,02 per 0,08. Nah, sekarang kita sederhanakan angkanya 0,02 per 0,08. Lihat di belakang koma ada dua angka, kita buat 2 kali 10 pangkat min 2 per 128 kali 10 pangkat min 2 sama dengan ini berarti angka anggap kita 1 per 2 pangkat M. Nah, untuk mempermudah karena ini sama, kita coret juga berarti 2 per 8. Itu 2 per 8 sama dengan 1 per 2 pangkat M. Ini bisa disederhanakan. Jadi 1 per 4 sama dengan 1 per 2 pangkat M. Nah, dari sini kita bisa lihat 1 per 2 dipangkatkan berapa, hasilnya jadi 1 per 4. Maka berarti di sini M-nya itu sama dengan 2 ya. Karena kan 1 per 2 pangkat 2 itu sama dengan 4 nih. Kita hitung. Kalau 1 per 2 dipangkat kuadratkan 2. 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan 4. Nah, jadi harga M-nya itu sama dengan 2. Itu yang pertama. Oke, selanjutnya yang B itu untuk mencari order reaksi B. Untuk mencari order reaksi B, maka kita cari A yang sama. Lihat A yang sama ini ada pada persamaan 1 dan kedua. Jadi kita mengambil persamaan 1 dan
kedua ya. Dari persamaan 1 dan kedua kita memperoleh nilai A yang sama. Maka kita bandingkan V1 per V2 sama dengan K1 per K2 kali A1 per A2 pangkat M kali B1 per B2 pangkat N ya. Nah, kita masukkan V1-nya 0,1, V2-nya 0,2. K-nya ini konstanta bisa kita coret. Kemudian A-nya itu 0,1 per 0,1. Nah, ini juga karena sama kita coret. Kemudian N-nya itu 0,1 per 0,2. Jadi perbandingannya tinggal 0,1 per 0,2 sama dengan 0,1 per 0,2 pangkat N. Kita sederhanakan, hilangkan komanya, dibuat 1 per 2. Ini juga dibuat 1 per 2 pangkat N. Nah, 1 per 2 pangkat berapa? Hasilnya harus jadi 1 per 2 lagi. Maka berarti di sini N sama dengan 1 gitu ya. Gampang kan caranya? Jadi tadi M-nya itu 2, N-nya sama dengan 1. Nah, kemudian yang ketiga pertanyaannya berapa di sini orde total. Orde total itu artinya M plus N. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi orde totalnya 3. Selanjutnya adalah harga K. Untuk mencari harga K, kita kan harus tahu dulu ordenya. Kita sekarang udah tahu ordenya. Kemudian kita ambil salah satu persamaan dari yang tadi. Contoh misalnya agar gampang kita ambil dari persamaan pertama ya. Ya, contohnya kita ambil dari persamaan 1 V1 sama dengan K1 kali konsentrasi A1 pangkat M kali konsentrasi B1 pangkat N. V-nya 0,1, K-nya kita cari, harga A-nya 0,1, M-nya itu kita ubah jadi 2, kemudian B-nya itu 0,1, N-nya itu kita ubah jadi 1. Nah, agar mempermudah perhitungan, maka kita ubah bilangan desimal ini ke dalam angka eksponen. 0,1 di belakang koma ada 1, berarti 10 pangkat min 1 sama dengan K. Ini 10 pangkat min 1 dikuadratkan, ini 10 pangkat min 1 kali 1. Berarti di sini 10 pangkat min 1 sama dengan K min 1. Min 1 dikuadratkan artinya min 1 kali 2. Berarti 10 pangkat min 2. Min 1 kali min 1. Min 1 pangkat min 1 artinya min 1 dikali 1. Berarti ini 10 pangkat min 1. Kita hitung 10 pangkat min 1 sama dengan K. Min 2 kali min 1 berarti berapa? Kalau dikali seperti ini berarti ditambah, berarti min 2 min 1 berarti berapa? Min 3, berarti 10 pangkat min 3. Nah, sekarang kita cari K, berarti K sama dengan K-nya kan K-nya di sini berarti sama dengan 10 pangkat min 1 per 10 pangkat min 3 ya. Nah, lihat, kalau pembagian seperti ini artinya dikurangi, min 1 dikurangi min 3. Min ketemu min jadi plus, jadi min 1 plus 3 itu berarti plus 2. Iya, berarti K-nya itu sama dengan 10 pangkat plus 2 atau 10 pangkat 2. Nah, gitu ya. 10 pangkat 2 berapa? 100. Oke, jadi harga K-nya itu 10 pangkat 2 atau 100 ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang E itu berarti persamaan laju. Berarti persamaan laju reaksinya kita tulis saja V sama dengan K kali konsentrasi A, M-nya kita ubah ke dalam 2, kali konsentrasi B, N-nya kita ubah ke 1. Atau kalau angka 1 nggak usah ditulis ya. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau misalkan ada yang tidak dimengerti, silahkan tanya ke ibu melalui WA ya di nomor Simpati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.